Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi illallah, nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatid, tokoh masyarakat, pengurus DKM Masjid Az-Zahra, pengurus yayasan Mahabbah Az-Zahra, Baitul Mahabbah ya. Kemudian jamaah salat subuh, majelis ilmu yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang menghimpun kita pagi hari ini, Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita untuk beribadah kepadanya bersama kita salat berjamaah amaliyah yang membuat Rasulullah tersenyum sebelum beliau wafat. Di hari Senin, hari terakhir, sakit keras beliau, tapi melihat barisan jamaah salat subuh, Nabi pun tersenyum. Padahal lagi sakit keras, Nabi senang, seakan berpesan, teruslah kalian jaga sunnah ini, teruslah kalian jaga salat berjamaah, as-salah, 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 wa ma malaikat aimanukum. Nabi senang melihat mereka yang tetap menjaga syariat. Jangan kalian seperti orang-orang yang terdahulu ketika nabinya wafat, mereka rubah syariatnya. Kita berada di penghujung bulan Dzulhijjah. Kita akan memasuki bulan Muharram. Semoga amaliyah-amaliyah yang terdahulu, kalau ada yang baik Allah lipat gandakan dan Allah kekalkan di sisinya balasannya. Yang buruk-buruk semoga Allah ampuni, dan kita meniti tahun yang akan datang, awalnya penuh dengan kebaikan, pertengahannya penuh dengan keberhasilan, dan akhirnya penuh dengan keberuntungan. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya, melebihi Nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Sehat semua Bapak? Alhamdulillah. Sehat lahirnya, sehat batinnya. Kalau bangun di pagi hari tidak ada alat-alat kesehatan nempel di tubuh kita, man asbaha, siapa yang pagi hari dalam keadaan aminan fi sirbihi, kata Nabi, aman, nggak ada peperangan, nggak terlukai kita, afiatan fi jasadihi, jasadnya sehat,
Lalu kafafan fi rizqihi, sudah cukuplah fi yaumihi, pagi hari itu ada rezeki buat dia untuk dia makan. Faka'annama, dia seperti memiliki dunia dan seisinya, aman, sehat, ada rezeki yang dimakan hari itu sudah cukup, karena kita belum ada jaminan besok masih hidup. Bapak, Ibu, semua yang hadir ini ada simpanan buat hari ini? Ada yang dimakan? Ada nggak? Nah, sudah cukup itu, membuat kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan dakwah wasatiyah, tentang perubahan perbaikan itu bertahap. Perubahan menuju perbaikan itu bertahap. Latar kabunna tobaqan an tobaq. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadan famulaqih. Wahai manusia, kalian step by step, setapak demi setapak menuju Tuhanmu. Kamu akan berjumpa dengan Tuhanmu, dan kamu akan mempertanggungjawabkan segala amal yang kamu lakukan. Step by step menuju Allah. Pun dalam perbaikan, dalam dakwah itu juga begitu. Latar kabunna tobaqan an tobaq. Sungguh kamu akan jalani setingkat demi setingkat dalam kehidupan. Jadi nggak bisa langsung, nggak bisa ujuk-ujuk. Mengutip bahasa atau istilah Malik bin Nabi dalam tinjauan psikologis dan historis, ini dalam sejarah penerapan hukum Islam, diantaranya tentang Homer, merubah keadaan sosial itu juga dengan bertahap. Di antaranya kita dapat ambil dari pertama surat Al-Baqarah ayat 219. Ketika orang-orang bertanya kepada Nabi tentang Homer, Allah turunkan. Saat itu Homer masih di mana-mana. Para sahabat yang Muslim pun juga masih minum Homer, belum haram. Mereka nanya tentang Homer. Ini orang baru pada masuk Islam, baru pada ngerti Islam. Apa jawab yang Allah turunkan dalam surah Al-Baqarah ayat 219? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfikun qulil 'afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Mereka bertanya kepadamu tentang Homer dan judi. Banyak merebak, bukan hanya zaman sekarang, dari dulu judi ada, Homer juga begitu. Oh, sekarang lebih gampang itu, main slot-slot lewat HP juga bisa itu. Homer juga begitu. Apa jawabnya? Qul, katakan hai Muhammad, fihima ismun kabirun. Pada Homer dan judi itu adalah, di sana terdapat dosa besar. Wa manafi'u linnas, tapi juga ada beberapa manfaat buat manusia. Dikatakan di situ, itu ada keburukan itu di situ, ada dosa, tapi ada manfaatnya. Al-Quran fair menyebut Homer ada manfaatnya. Sekarang orang bilang kan, buat penghangat badan, buat kesehatan, memang ada manfaatnya, disebutkan. Tapi kata Allah, ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya, keburukannya
lebih banyak daripada manfaatnya. Judi itu juga ada, manfaatnya juga ada, tapi keburukannya lebih besar, baik khamr maupun judi. Ketimbang berantem, bertikai, menumpahkan darah, mending itu masih ada manfaatnya gitu. Lalu mereka bertanya, wa yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus kami infakkan. Qulil afwa, dari kelebihan. Maka kalau orang sedekah habis-habisan, jor-joran, tapi kewajibannya nggak ditunaikan secara syariat, nggak benar. Sedekah habis-habisan, istri minta duit buat belanja keluarga nggak dikasih, nggak benar. Kalaunya sedekah ekstrim, saya masih punya utang, pengen sedekah ekstrim, saya bilang lunasi dulu utangnya. Utang gak dibayar, sedekah ekstrim, nggak benar. Kata Nabi, bahkan dalam Al-Quran disebut qulil afwa, dari kelebihan. Nah, ini sedekah itu dari kelebihan. Buat yang wajib masih kurang, pengen sedekah ekstrim, jangan. Kadzalika, demikianlah yubayyinullah, Allah jelaskan lakumul ayat, bagi kalian ayat-ayatnya, la'allakum tatafakkarun, agar kalian berpikir, supaya kamu berpikir. Di sini masih dikatakan yaitu ada keburukan di dalam khamr itu, tapi ada manfaatnya. Itu tahapan ayat pertama. Orang masih juga di situ minum khamr, masih juga judi, dan itu sembarangan, nggak kenal waktu. Sampai akhirnya turun ayat, kalau pas mau waktu sholat jangan judi, jangan mabuk. Nah, ini tahapan berikutnya itu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu katakan. An-Nisa ayat 43. Jadi jangan kamu dekati sholat kalau kamu mabuk. Terkandung makna kalau pas mau sholat jangan mabuk. Nggak tahu kan jam 12 nanti sholat, jam 11 jangan mabuk. Kalau mau mabuk habis sholat. Awalnya begitu. Kasusnya itu habis diundang makan-makan, dikasih minuman keras. Sholat maghrib, undangnya habis asar, imamnya habis minuman keras, baca al-kafirun, ketuker-tuker. Lalunya la a'budu ma ta'budun, a'budu ma ta'budun. Aku nggak menyembah apa yang kamu sembah, aku sembah apa yang kamu sembah, ketuker-tuker. Ada dua riwayat, satu riwayatnya imamnya itu Ali, yang satu lagi itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dulu belum haram, ya nggak apa-apa saat itu. Umar memang preman, mantan preman, mabuk masih biasa. Tapi ini kasusnya mau sholat maghrib dan sedang sholat baca al-kafirun, kebalik-balik turun ayat ini. La taqrabus sholat wa antum sukara. Jangan kamu dekati sholat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Kalau mau mabuk jangan pas mau sholat, nanti mabuknya habis sholat. Dulu gitu, waktu belum haram. Turun ayat berikutnya setelah umat Islam dirasa kuat dan dalam pandangan Allah yang maha tahu ini sudah saatnya untuk diharamkan, maka turun ini surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang
yang beriman sesungguhnya meminum khamr, innamal khamru wal maisiru, berjudi, maisir, wal ansabu, berkorban untuk berhala, wal azlamu, mengundi nasib dengan anak panah, rijsun min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan, perbuatan kotor, rijsun, dosa, itu termasuk perbuatan syaitan. Kata Allah, fajtanibu la'allakum tuflihun, jauhi perbuatan itu semua, baik minum khamr, mengundi nasib, kemudian berkorban untuk berhala, termasuk juga berjudi, itu semuanya rijsun min amali syaitan. Fajtanibu, jauhi, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Di sini ada larangannya, ada juga buahnya, natijahnya. Kalau kamu jauh itu semua, kamu beruntung. Judi, khamr, mengundi nasib itu walaupun kadang-kadang menguntungkan cuma sementara, ujungnya itu merugikan. Nah, di sini Al-Quran begitu sangat bijak. Enggak orang bilang berhenti, titik, enggak, bertahap. Dalam dakwah juga sama. Kepada orang-orang yang baru tobat di jalanan, preman-preman, itu nggak bisa langsung dikasih 10 amaliyah. Mereka sudah mau Jumatan itu sudah bagus awalnya. Kamu ngaji udah berapa kali? 4 kali. Apa perubahannya? Sekarang saya sudah Jumatan. Wah, itu udah bagus. Orang yang baru-baru kenal Islam, besok setelah sebulan berikutnya, sekarang sudah sholat, baru subuh berjamaah. Ini ada tuh di antara jamaah kita juga ada itu. Jamaahnya itu subuh doang, karena dia melihat keutamaan sholat subuh berjamaah itu seperti sholat semalam suntuk. Man shalla subha bi jama'atin wa kana man shalla laila kullah. Siapa yang sholat subuh berjamaah seperti sholat semalam suntuk. Wa huwa fi dhimmatillah, dia dalam jaminan Allah. Gara-gara keterangan tentang keutamaan sholat subuh, dia itu jamaahnya subuh doang, Jumatan sama subuh doang. Awal-awal begitu, tapi seiring berjalannya waktu sekarang, lah itu kan baru keutamaan subuh. Panjenengan belum tahu keutamaan duhur. Duhur hari kiamat nanti dinaungi, yang lain kepanasan, dia nggak kepanasan. Maghrib juga ada keutamaannya, asar juga ada. Kenapa? Subuh asar itu di mana malaikat menutup amal hari itu. Kaifa taraktum ibadi, bagaimana kau tinggalkan hambaku? Taraktuhum wa hum yusallun, kau tinggalkan mereka lagi sholat. Itu terjadi waktu subuh sama asar. Man taraka sholatal asri faqad habita amaluh. Siapa yang meninggalkan sholat asar, hapus amalnya hari itu. Jadi ada amalan yang itu harian, itu disetorkan setiap subuh sama asar. Yang amalan pekanan tiap Kemis, maka Nabi saum Senin, Kemis. Senin itu tasyakuran atas kelahirannya, Kemis itu yang pekanan. Yang tahunan nisfu Sa'ban. Jadi di sini ada tahapan-tahapan. Pengharaman khamr aja nggak langsung, dimulai ada manfaatnya, ada dosanya, tapi dosanya lebih gede, keburukannya lebih banyak gitu. Lalu jangan mabuk kalau mau sholat. Tapi dari ayat mabuk, jangan mabuk ketika mau sholat, ini sebagian ulama berpaham begini, kamu kalau sholat harus ngerti bacaannya, jangan kayak orang mabuk. Kalau orang mabuk kan nggak tahu apa artinya apa enggak. Kalau orang itu kalau belum tahu itu masih kayak orang mabuk. Dia ngomong tapi nggak tahu
maknanya. Usahakan sebagai seorang yang muslim di tingkat berikutnya itu, yang minimal walaupun nggak tahu bahasa Arab, bacaan sholat itu tahu. Kalau nggak tahu yang sunnah-sunnahnya, minimal yang wajibnya, semacam takbir besar, semacam Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanirrahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan, dan seterusnya. Minimal Al-Fatihah, At-Tahiyat itu kita pahami, kita ngertiin. Nggak ngerti detailnya, minimal ngerti globalnya. Itu lebih juga membuat kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi butuh tahapan-tahapan dalam berdakwah. Demikianlah ketika Allah memberitahukan kepada hambanya tentang tahapan-tahapan dalam pengharaman khamr. Semuanya itu pakai proses. Jadi nggak ujuk-ujuk itu tiba-tiba, nggak semuanya langsung. Wah, ini anak baru tobat, ayo ke masjid, bangun. Nggak bisa begitu. Sekarang mungkin baru sholatnya itu 3 waktu, belum 5 waktu. Emang ada muru auladakum, perintahkan anakmu bisalat dengan salat bahwa abna'u sab'in, umurnya 7 tahun, perintahkan. Ini kadang ninggalin masih boleh. Kenapa? Belum ada perintah memukul. Wadribu alaiha, pukullah. Wa huwa abna'u asrin, kalau sudah 10 tahun nggak sholat, pukul. Kalau 7 tahun itu kadang-kadang ninggalin, masih kita toleransi. Kita nggak akan sampai mukul-mukul, paling-paling nasihatin doang. Tapi kalau udah 10 tahun, pukullah. Itu pun juga bukan pukulan yang menyakitkan, tapi pukulan yang mendidik, pukulan yang mendidik. Mukul pakai pensil, jangan pakai gagang cangkul. Wah, itu bisa cedera itu. Jadi di situ pukulan yang mendidik, bertahap. Yang berikutnya tentang tahapan. Yang berikutnya adalah tentang kritik dakwah wasatiyah terhadap dakwah dengan kekerasan atau dengan kekerasan itu bukan dalam arti kekerasan dengan paksaan, tapi kekerasan, ancaman-ancaman yang kemudian menyudutkan orang. Itu juga sebenarnya nggak dianjurkan dakwah, tapi menyudutkan orang. Kalau bisa raih hatinya, kemudian mudah memvonis ahli nar, mudah memvonis sesat, kecuali kalau memang benar-benar sesat, harus kita ungkapkan. Misalnya selama ini dipahami, disepakati ulama, yang namanya haji ya ke Mekah, ini pada haji ke Gunung Bunder, haji ke Al-Zaitun. Nah, ini Indramayu ini mesti sesat, harus diterangkan ya, model begitu. Namanya lempar jumroh pakai kerikil di Mina, ini lempar jumroh di Al-Zaitun pakai semen. Nah, ini nggak benar, diluruskan. Tapi kalau memang masih ada khilafiyah ulama, itu jangan mudah sesatkan. Misalnya subuh ini ada kunut atau enggak kunut, ini masih khilafiyah. Dan dalilnya jelas sahih, dalilnya sama, pemahamannya beda. Nabi pernah kunut berterus menerus 3 bulan. Akan cuma 3 bulan, lalu berhenti. Tunggu dulu 3 bulan itu yang kunut nazilah. Nah, yang lain 1. Seandainya cuma 3 bulan, kalau Nabi pernah mengerjakan sesuatu itu sekali, itu sunnahnya cuma sekali atau seterusnya dianggap sunnah? Para ulama sepakat, yang pernah dilakukan oleh Nabi walaupun cuma sekali, maka tetap menjadi sunnah. Nggak cuma sekali doang gitu. Kecuali yang Nabi katakan wajib sekali, itu cuma sekali. Tapi kalau enggak, itu tetap menjadi sunnah.
Oh, Nabi pernah begini, pernah ke Kubah hari Sabtu, maka setiap hari Sabtu ke Kubah sunnah. Maka jangan mudah memvonis, jangan juga mudah mengatakan nggak ada dalilnya, tapi cari dulu, barangkali kita belum tahu dalilnya. Katakanlah juga, jadi yang khilafiyah ini jangan dianggap sesat, tapi masih perbedaan pendapat ulama. Subuh atau habis sholat doanya keras atau pelan. Sisi yang lain, doa zaman Rasulullah itu pelan. Siapa bilang? Pelan ada riwayatnya, yang keras juga ada riwayatnya dari Imam Bukhari, dari Ibnu Abbas, hadisnya sahih, raf'us sauti ba'da salat, bahwa zikir dengan keras setelah salat itu terjadi, dan kami mendengar, saya mendengar itu ketika itu Ibnu Abbas baru mau masuk masjid, kedengaran, itu menunjukkan kebolehan. Nah, jadi di situ pelan ada, tadarru'a wa khufyah, ud'u rabbakum, serulah Tuhanmu, berdoalah pada Tuhanmu, tadarru' dengan rendah hati, wa khufyah dengan rasa takut ada. Dua-duanya ada. Nah, ketika dua-duanya ada, maka jangan kemudian dihukumi dengan sebagai sebuah kesesatan, tapi sebagai sebuah pilihan. Ini sama dalam halnya memanjangkan jenggot. Kan ada yang langsung menghukumi memotong jenggot haram. Kenapa? Nabi bilang biarkan jenggot. Kalau Nabi bilang biarkan, apa itu wajib? Belum tentu, kadang-kadang sunnah, pemahaman ulama. Buktinya apa? Ibnu Umar memotong jenggot, Nabi nggak marah. Berarti di situ bukan wajib, tapi sebagai anjuran. Nyemir rambut, ghayyiru, rubahlah rambutmu ya Aba Quhafah. Abu Quhafah Fathu Mekah, rambutnya putih semua, rubahlah rambut. Apalagi hukumin wajib? Enggak juga. Terus itu perintah hanya berlaku buat Abu Quhafah atau buat yang lainnya juga? Tapi Nabi bilang ghairu sawa, kecuali warna hitam. Maka muncul itu pendapat ulama, oh, merubah rambut jadi warna kuning atau merah itu hukumnya dianjurkan bagi yang putih rambutnya, kecuali warna hitam. Nanti muncul lagi, itu yang dilarang hitam pekat. Kalau hitam coklat boleh, ada juga. Jadi muncul pemahaman itu, yang dilarang hitam pekat, kalau hitam coklat masih boleh. Lalu itu dilarang kalau untuk perang kekuatan, nggak apa-apa. Untuk membahagiakan pasangan boleh. Muncul lagi pemahaman ulama. Maka jangan muncul haram, jangan dulu. Ini untuk apa? Kasus haramnya kan jelas itu. Umar diaduin seorang sahabat. Ini keluarga perempuan nggak terima. Waktu melamar rambutnya hitam, malam pertama mandi wajib jadi putih. Dipukulin ini pengantin baru. Dia ngadu sama Umar, kamu telah menipu keluarganya sebelum kamu didolimin. Kamu yang salah. Nggak boleh menyemir dengan warna hitam. Yang masih hitam jangan-jangan pada disemir nih. Kalau mau pakai yang pink, yang kemerah-merahan, kekuning-kuningan, itu pun semirnya ada pilihan. Semir yang tembus air, ada semir yang label halal MUI lah gitu, yang tembus air, inai itu. Jadi di situ muncul ragam pendapat. Maka jangan langsung haram, jangan, tetapi baca dulu pendapat para ulama. Pesan untuk moderasi, pesan untuk wasatiyah, jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Ini sesungguhnya pernah dikatakan Imam Ali. Ali menantu Rasulullah yang dididik oleh Rasulullah langsung. Alaikum bin namtil ausat, kalian seharusnya ngikutin model berislam yang wasatiyah, namtil ausat, yang moderat, jangan lebay.
Karena orang-orang yang lebih terlalu baik ini kadang-kadang sampai bilang sama Nabi ini, "Adil ya Muhammad, adillah kamu ya Muhammad." Tuh, Nabi Muhammad disuruh adil. Kalau bukan Nabi siapa lagi yang mau adil? Kelompok terlalu khusyuk ini kadang-kadang salah juga ini. Terlalu khusyuk, pengen khusyuk banget. Wah, setiap anak ke masjid dimarahin. Ini kadang-kadang pengen belajar khusyuk. Padahal anak itu ya, namanya anak-anak itu baru belajar melihat orang sholat. Bukan nggak boleh dinasihatin, boleh. Membiarkan juga salah, tapi jangan marah-marah sama anak yang memang dia belum tahu, cukup dinasihatin. Kita bukan Tuhan yang memastikan, tapi kita adalah manusia yang mengajak. Wa bima rahmatin minallah lintalham. Karena rahmat Allah kamu harus belas kasihan. Kamu memiliki rahmat kasih sayang. Jadi dengan kasih sayang, dengan cara namtil ausat, kalian seharusnya berislam itu ngikutin model yang moderat, yang wasatiyah. Namtil ausat alladzi yarju ilaihil ghali wa yartabu ilaihi ta'lim, yang kepadanya berlebihan kembali dan yang tertinggal nyusul. Jadi tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri, yang tengah-tengah. Terlalu ketat itu nggak dianjurkan juga. Terlalu bebas sehingga permisif semua boleh, nggak benar juga gitu. Jadi di sana ada aturan-aturan yang memang kita harus pahami. Seorang dai mengajak mat'u, jangan ghulu, jangan ekstrim, tapi juga jangan terlalu bebas. Alaikum bil ilmi, ini sandarannya. Kalian harus berpegang pada ilmu. Wa iyyakum wat tabaddu, kalian jauhi yang namanya bid'ah. Bid'ah itu berlebih-lebihan, itu bid'ah. Halakal mutanatti'un, celaka orang yang lebay. Lebay dalam ibadah itu nggak boleh. Kasusnya Nabi masuk sholat subuh, mau sholat subuh, ada tali-tali di tiang-tiang. Ini tali siapa? Tali Zainab, malam sholat malam. Karena kalau nggak diikat dengan tali jatuh. Jadi pengen menjaga qiyamul lail itu sampai dengan tali-tali. Lebih. Kalau nggak bisa sambil berdiri, sambil duduk. Di dalam syariah ini ada kemudahan-kemudahan. Nggak usah lebay. Kalau ngantuk banget, bahkan tidur dulu. Tidur jam 8, jam 10 udah bangun, wah masih ngantuk, tidur dulu. Jam 12 bangun, ngantuk, tidur dulu. Jam 2 bangun, ngantuk, nah, udah terlalu itu. Wah, itu mah udah godaan setan itu. Udah berapa? 9, 10, 11, 12, 1, 2, udah 6 jam. Nah, itu kita harus bisa mengukur juga gitu. Mengukur juga. Itu kamu harus jauhi itu. Segala yang bid'ah wa tanattu, jauhi berlebih-lebihan. Tanattu. Wa iyyakum, dan jauhi at-ta'ammuq, terlalu mendalam. Wa alaikum bil hati, kamu pelihara warisan lama. Terlalu mendalam itu ya lebay itu. Kadang-kadang nanya yang nggak ada manfaatnya. Terlalu mendalam. Nabi Adam itu ditanyakan maharnya apa ya? Walaupun ada riwayat gitu, oh maharnya sholawat gitu. Tapi sebenarnya mengetahui itu kan nggak ada gunanya gitu. Ada sih yang memang ini dalam arti maharnya sholawat untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada, tapi kurang manfaat lah buat kita. Terus diciptakannya di mana, surga yang mana? Ada pembahasan tentang itu, ada. Tetapi sekali lagi, kalau nggak ada pengaruhnya buat kehidupan kita, ya buat apa? Jangan terlalu ta'ammuk. Pertama, mudah membid'ahkan, kesalahan fatal
kaum yang ekstrim, yang gulu tadi mudah membid'ahkan. Misalnya malam tahun baru, khataman Quran bid'ah. Zaman Nabi nggak ada khataman malam tahun baru. Maulidan bid'ah, karena zaman Nabi nggak ada maulidan. Ini kita temukan di bukunya ini. Ini diantaranya saya mengutip tulisan Abdurrahman Al-Baghdadi, diharamkan perayaan maulid, dan ini termasuk bid'ah, termasuk pembacaan-pembacaan kisah maulid, suatu tradisi yang tidak terdapat pada zaman sahabat, tabi'in dan tabi'in. Nggak ada itu, bid'ah kata dia gitu loh. Ini lebay gitu. Nanti kita akan lihat sanggahannya, bantahan terhadap ini, bantahan yang mengatakan itu bukan bid'ah gitu. Dia mengatakan itu bid'ah. Termasuk berkumpulnya kaum muslimin di suatu rumah, lapangan, masjid, lalu mendengarkan bacaan-bacaan Quran, lalu memuji-muji qori. Karena ada nyawer sama qori itu bid'ah. Zaman Nabi nggak ada ya kayak gitu, memuji-muji qori, itu nggak ada, kata dia dalam bukunya. Membaca kitab maulid, kejadian-kejadian yang terkait, ini awalnya dibuat oleh Ibnul Dayyah Al-Kalbi, diperuntukkan Sultan Mudhafar ad-Din tahun 625 Hijriah. Kata beliau yang mengatakan itu bid'ah. Dulu nggak ada, adanya sudah abad ke-6 Hijriah. Menurut pendapat Hadratus Syekh Hasyim Al-Asy'ari dalam kitab Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasna'u Al-Maulid Bil Munkarat, bahwa merayakan maulid dengan sedekah, berbuat baik, menghias masjid, rumah, itu menampakkan kebahagiaan, itu menunjukkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu termasuk bid'ah, tapi beliau tulis bid'ah hasanah. Kata beliau itu bid'ah itu memang, tapi bid'ah hasanah. Kata mereka lagi nanti nggak ada bid'ah hasanah, kullu bid'ah dolalah. Semua bid'ah itu dolalah. Tapi nanti ketika mereka dikasih tahu tentang bid'ah-bid'ah yang lainnya, mereka akan bagi lagi, ada bid'ah dunia, bid'ah akhirat. Lalu mereka membuat teori sendiri. Katanya kullu bid'ah dolalah. Kenapa ada bid'ah dunia, bid'ah akhirat? Ya pokoknya semua bid'ah dolalah kalau mau konsisten dengan dalil tadi. Ternyata kan enggak. Kata Hadratus Syekh Hasyim Al-Asy'ari itu bid'ah memang, tapi bid'ah hasanah. Yang dilarang itu bid'ah mungkarat, bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang mungkar, yang jelek-jelek gitu. Demikian pula salaman setelah sholat, membaca Yasin bareng-bareng malam Jumat. Itu semua kan, kalau mau baca Yasin boleh, tapi jangan malam Jumat terus, kata mereka gitu. Lah memang apa salahnya kalau malam Jumat baca Yasin? Ya karena terus-menerus jadi bid'ah, kata dia gitu. Ini kita temukan ceramah-ceramahnya gitu. Bener ini, termasuk sedekah Jumat barokah itu kata dia, kata golongan ini nih haram. Zaman Nabi nggak ada sedekah Jumat barokah. Kalau mau sedekah silakan tiap hari. Termasuk yang ini santunan muharraman, itu dianggap bid'ah sama dia, sama kelompok ini. Kita akan membahas ini, bener nggak sih paham kayak gitu gitu. Alasannya apa? Rasulullah nggak pernah jalanin begitu. Kalau Rasulullah sedekah itu tiap 2 hari sekali, nggak ada tiap muharraman. Tapi ada dalil umum membantah ini, mal la yutrah kulluh la yutrah julluh. Yang tidak bisa diraih semua, jangan tinggalin semua. Kalau kita nggak bisa tiap hari, ya bisa sepekan sekali Jumat. Nggak bisa setiap Jumat sekali, ya setahun sekali pas Muharram tadi, atau pas Ramadan. Nggak bisa sekali 2 kali. Jadi
nggak kemudian dihukumin itu bid'ah. Jangan. Benarkah perbuatan yang ditinggalkan atau tidak pernah dengan Rasulullah itu termasuk bid'ah atau sesat? Syekh Allamah Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, ini ahli hadis di Mesir. Beliau membuat risalah, judulnya itu Husnut Tafahum wa Darki li Mas'alati Tarki. Jadi pemahaman yang ditinggalkan Nabi. Bagaimana sih mahamin sesuatu yang tinggalin Nabi itu? Bagaimana pemahaman yang terbaik? Beliau awali dalam bukunya dengan sebuah syair. Ini saya kutip, saya tulis di buku Dakwah Wasatiyah. Nih nanti bagi para netizen atau pemirsa nih yang belum punya bukunya, bisa ini memesan sama DKM Az-Zahra. Nanti saya sampaikan ke saya nih boleh di zoom, biar kelihatan di halaman 108 dan 109. At-tarku laysa bi hujjatin fi syar'ina la yattadi man awala ijaba, kata Syekh Umari. At-tarku, segala sesuatu yang ditinggalkan Rasulullah, laisa bi hujjatin, bukanlah hujjah, bukanlah dalil fi syar'ina, dalam syariat kami. Dalil itu bukan, nggak pernah kejadian itu bukan dalil. Dalil itu ya Al-Quran, Sunnah, Qiyas, Ijma. Nabi nggak pernah jalan, itu bukan dalil. La ya'rifu dalil laisa bidalil. Orang yang nggak tahu dalil itu bukan dalil. Jadi kalau Nabi nggak pernah jalan, itu bukan dalil. Laisa bihujjatin fi syar'ina, itu bukan hujah, nggak ada hujah. Nabi nggak pernah jalan, nggak ada yang kayak gitu. Sejak zaman itu dalil bid'ah itu nggak ada dalil begitu. Layak tadimat awala ijabah, dia tidak bermakna larangan, tidak pula bermakna kewajiban. Itu bukan dalil. Nggak ada larangan di situ. Nabi nggak pernah jalanin, bukan larangan, bukan pula kewajiban. Faman ibtagha hadran bitarki nabiyina wa ra'ahu hukman sadiqan wala sawaba. Barang siapa yang mencari keharaman dengan alasan Rasulullah meninggalkannya atau nggak pernah melakukan, ia meyakininya sebagai hukum yang benar atau terpercaya, qad dhalla an nahjil adillati kulliha bal ahda al haqma sahiha wa khaba, maka dia telah sesat dari prosedur hukum. Jadi penetapan kayak gitu itu sesat, nggak benar. Menetapkan sesuatu dengan dalil Rasulullah nggak pernah menjalankan, itu bukan dalil. Itu termasuk penetapan yang cacat, sesat dari prosedur hukum. Bahkan ia telah berbuat salah dalam membuat hukum yang sahih, dan dia khaba, rugi. Itu telah menyelenceng dari penetapan hukum yang sahih. Bahkan dia termasuk orang yang rugi. La hadra yumkinu illa inna nahyun ata mutawa'idan li mukhalifihi adaban. Jadi ini kalau mau menetapkan itu di sini la hadra, ketika disebutkan tadi Rasulullah nggak pernah menjalankan, tidak ada keharaman yang terkandung kecuali apabila satu, illa nahyun, ada larangan. Jadi kalau bilang nggak boleh itu satu, karena dilarang. Ada nahyun, inna nahyan ata, atau mutawa'idan limukhalifihi adaban, atau ada ancaman yang itu akan disiksa, ini baru dilarang. Satu, ada larangan. Dua, ada ancaman, kalau melakukan disiksa, baru terlarang. Kalau nggak ada ancamannya, nggak ada larangannya, jangan dilarang.
Sesuatu yang didiamkan Rasulullah itu boleh jadi sunnah, boleh. Nanti ada perkara-perkara nanti, mana yang dilarang, mana yang diancam, mana yang didiamkan. Kalau nggak ada ancaman jangan dilarang, kalau nggak ada larangan jangan kamu melarang. Audan mafi'li mu'adzanun bi uqubatin aw lafdhu tahrimin yuwaqibu aba, atau ada celaan terhadap perbuatan orang yang melakukan. Jadi ada ancaman, ada larangan, atau ada celaan. Dicela perbuatan itu lalu dihukum dengan lafaz tahrim, pengharaman atau cacian. Nah, kalau dicaci, dicela, diharamkan, dilarang, baru itu terlarang. Kalau enggak, jangan dilarang. Jadi di situ jelas mana yang terlarang, mana yang tercela, mana yang diancam. Kalau enggak, jangan kamu langsung ngancem, jangan langsung melarang, jangan membid'ahkan, jangan. Jadi harus jelas. Nanti kita lihat contoh-contohnya, perbuatan mana yang ada ancaman, mana yang terlarang, yang dicaci, yang dijanjikan adab. Jadi tarku tadi, bahwa at-tarku la yadullu ala tahrim. Ini Syekh Gumari membuat rumusan dalam turasnya, at-tarku la yadullu ala tahrim. Yang ditinggalkan Nabi nggak menunjukkan itu keharaman. Nabi nggak jalanin bukan suatu perkara yang haram. Haram itu bisa dengan cacian, ancaman, atau larangan langsung dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dalam Al-Quran. Kan dalilnya kan jelas, Al-Quran, Sunnah, Qiyas, Ijma. Misalnya, ini contohnya ya, contoh yang terlarang, la taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ini ada larangan ini, la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Dan juga jangan salah paham. Ini kadang-kadang salah memahami, la taqrabuz zina, yang dilarang mendekati. Kalau zina nggak apa-apa. Oh, jangan. Itu kalau kita lihat pemahaman mafhumul aula. Lan dekati aja nggak boleh, apalagi zina. Ini sama ketika Nabi Adam, la taqrabu hadhihi sajarah, jangan kamu dekati pohon ini. Dan dekat aja nggak boleh, maksudnya jangan makan buahnya gitu. Nggak, kalau dekat aja nggak boleh, apalagi makan buahnya, buah kuldi. Di situ mafhumul aula. Ini sama aja begini. Yang dilarang kan dalam Al-Quran kan, wala taqul lahuma jangan kamu berkata cis kepada orang tuamu. Lah kalau ngatain cis aja nggak boleh, apalagi ngatain mama bego. Wah, mafhumul aula itu pemahaman, atau nonjok sekalian, kan nggak ada larangan nonjok. Nah, mafhumul aula, pemahaman yang lebih, nonjok itu lebih menyakitin dari kata-kata Jadi ada pemahaman, cara memahami ayat-ayat gitu. Jangan kemudian nggak ada kata nonjok, nggak ada kata nendang, berbilang cis. Di situ terkandung mana? Jangan kamu sakiti orang tuamu. Pemahamannya begitu. Jadi nyakiti orang tua nggak boleh. Ada larangannya, wala taqul lahuma wala tanharhuma, jangan kamu bentak keduanya. Ini la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Ini kalau dulu dekati zina itu deket-deket, sekarang bisa lewat handphone. Ada SMS nyasar, WA nyasar, gambarnya perempuan nggak pakai pakaian yang senonoh, nggak senonoh. Nah, jangan coba-coba nelpon, jangan coba-coba WA. Nah, coba iseng-iseng, tarifnya berapa? Jangan, itu mendekati zina, kamu hapus.
Setelah itu ternyata dia jawab, semalam 500. Setan bilang, coba tawar 100. Tawar akhirnya kan, setan bilang tawar akhirnya. Ya 100 boleh, tapi tempatnya nggak di situ gitu. Ini tempatnya yang 500 ternyata tempatnya ini di apartemen BSD. Kok Ustaz tahu? Katanya gitu. Wah, jangan nyari-nyari loh, ini cuma informasi katanya doang gitu. Wah, nanti akan terus itu setan, coba. Kalau dipanggil boleh nggak? Dipanggil mau nggak? Oh, terus itu, jangan dekati, udah hapus. Karena kalau dekati nanti, nah, datang ke alamat ini, ternyata dia mau. Yang penting Gojeknya bayar. Terus itu. Sekarang bisa kita di kamar pun mendekati zina gitu. Dari melihat gambarnya, dari tadi dengan cara-cara itu bisa itu. Waliyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Jangan udah stop, hapus. Karena ada gara-gara SMS nyasar, WA nyasar begini, akhirnya pisah sama istrinya. Dari jalan yang benar akhirnya pisah, cerai berai. Itu cara syaitan untuk menghancurkan. Waliyadzubillah. Satu, ada larangan, la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Dua, waktunya masih nggak nih? Lanjut atau ruang tanya jawab? Lanjut aja ya. Dua, lafaz keharaman. Jadi ada jelas lafaz keharaman. Tadi kan ada larangan, kemudian lafaz tahrim. Kenapa dilarang? Ada lafaz tahrim yang mengharamkan. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munhanikatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu illa ma zakaitum wa ma dhubiha lan nusbi wa an tastaqsimu bil asnam dzalikum fisq. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum wa la tahsawhum wahsyawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Faman itturra fi mahmasatin ghaira mutajanifil ism wa inna Allaha ghafurur rahim. Di sini sangat jelas, hurrimat alaikum, diharamkan kepadamu. Tadi jangan kamu dekati. La taqrabuz zina, innahu fahisah, disebutkan itu. Damu, celaan, itu keji, itu kotor, itu jalan yang buruk. Nah di sini ini diharamkan, hurrimat alaikum, diharamkan bagi kamu. Apa itu? Al-maitah, bangkai, wadamu, darah, lahmul khinzir, daging babi. Kalau ada yang bilang itu yang haramkan dagingnya, kalau tulangnya, kalau sum-sumnya. Ya, penyebutan daging babi itu karena orang biasanya makan dagingnya. Jangan kemudian kalau itu kulitnya halal, ya enggak juga. Ini mencakup, termasuk sum-sumnya, tulangnya, termasuk ya kulitnya. Lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah, dan yang disembelih atas nama selain Allah. Wal munhaniqah, diharamkan juga itu yang tercekik. Wal mauqudah, yang terpukul. Wa mutaraddiyah, yang jatuh. Wan natihatu, yang ditanduk. Wa ma akala sabu, yang diterkam binatang buas. Illa ma dzakaitum, kecuali yang sempat kamu sembelih, ditanduk, sempat disembelih, diterkam binatang buas, dimakan kakinya, ujungnya, tapi belum mati, disembelih masih bisa, maka sempat disembelih, itu enggak haram. Wa ma tubihalan nusubi, termasuk yang itu disembelih untuk berhala. Wa antas taksimu bil azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Daliku bisa, itu semuanya perbuatan yang fasik.
perbuatan kefasikan. Al-yauma ya'isal ladzina kafaru, pada hari ini orang-orang kafir sudah putus asa mengalahkan agamamu. Min dinikum fala tahsyauhum wakhshani, kamu jangan takut pada mereka, tapi takutlah kepadaku, kata Allah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, kusempurnakan untukmu nikmat-nikmatku, sudah kucukupkan. Wa raditu lakumul islam, dan aku ridho Islam sebagai agama bagimu. Tapi Allah masih ngasih nih, ngasih celah. Famaniturra fi mahmasatin ghairu muntajanifin, barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, fa innallaha ghafurur rahim. Kita kelaparan, adanya bangkai, adanya yang tercekik, adanya cuma babi, kalau nggak makan itu mati, boleh. Allah Maha Pengampun. Tapi jangan melampaui batas. Ini nggak ada makanan ini semua, adanya cuma babi doang. Ya, sekedar mempertahankan hidup boleh. Itu bagi yang terpaksa. Disitulah syariat ini lurus, mudah, tidak menyusahkan. Sampai dalam kondisi ini ada kisah nyata itu yang memang di Syria kemarin terjadi. Adanya cuma bangkai, nggak ada makanan. Akhirnya mereka makan bangkai, tapi sekedar mempertahankan hidup. Wa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mereka jangan juga ada kisah, nggak ada lagi kambing, nggak ada sapi, nggak ada. Adanya kucing, tapi itu bertaring dan berkuku tajam. Kan dalam hadis diharamkan itu. Tapi adanya itu, akhirnya mereka menyembelih kucing terpaksa. Ghairu muntajanibin, tidak melampaui batas. Paman itu karena terpaksa. Dan ini kedua, hurrimat, ada lafaz keharaman baru dilarang, ada celaan baru dilarang. Kalau nggak ada, jangan dulu. Ini kedua. Ketiga, terakhir, dhammul fi'li au tawa'ud alaihi bil iqam. Dhammul fi'li artinya apa? Mencela perbuatan itu atau adanya ancaman siksaan. Ini baru dilarang. Man ghassa laisa minna. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah. Siapa yang menipu bukan golongan kami, maka penipu itu haram. Nabi mencela, Nabi melarang. Jadi dapat ditarik kesimpulan terakhir bahwa at-tarku, apa yang ditinggalkan Nabi, at-tarku la yadullu ala syai', la yadullu ala tahrim, tidak menunjukkan keharaman. Haram itu kemudian diterangkan tadi bisa karena satu, bahwa perbuatan itu haram karena memang ada lafdz tahrim, ada lafaz keharaman. Kemudian juga ada an-nahyu, larangan. La taqrabu zina, ini nahyu, jangan kamu zina. Tahrim, hurimat alaikum. Lalu celaan, dhammul fi'li, man ghassa laisa minna, siapa yang menipu bukan golongan kami. Jadi at-tarku yang ditinggalkan Nabi la yadullu ala tahrim, tidak otomatis itu menjadi sesuatu yang haram. Nah, nanti kita akan tunjukkan beberapa perbuatan sahabat Nabi yang Nabi nggak melarang, mereka itu ngada-ngada tapi Nabi membolehkan, bahkan Nabi menetapkan, mentakrirkan. Seperti apa itu? Insya Allah kita bahas pada episode berikutnya. Insya Allah. Ya, ini udah lewat jam, udah surut ya. Ya, baik, kita akhiri perjumpaan ini. Semoga Allah rahmati kita semua, Allah sayang kita semua. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum